Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadiana Delananda dengan NPM 23082601171. Pada blog kardio kali ini saya mengangkat tentang penyakit hipertensi esensial. Yang pertama, saya akan memberikan definisi apa itu hipertensi esensial. Kalau kita bicara tentang hipertensi, intinya adalah tekanan darah yang memang terlalu tinggi dan berlangsung terus-menerus, bukan hanya cuma sekali. Secara medis, hipertensi ini didefinisi sebagai tekanan darah yang konsisten melebihi batas normal saat diukur dalam 2 kali kunjungan yang berbeda, dan setiap kunjungan dilakukan dengan minimal 2 kali pengukuran agar akurat. Jadi kita nggak bisa bilang seseorang ini hipertensi hanya dengan 1 kali pengukuran. Kenapa tekanan darah ini bisa tinggi terus? Karena memang ada ketidakseimbangan dalam sistem pengaturan tekanan darah. Itu bisa dari hormon, kemudian bisa dari saraf, pembuluh darah, atau bahkan memang karena pola hidup yang kurang sehat. Untuk klasifikasinya, hipertensi ini bisa dibagi beberapa jenis tergantung daripada penyebabnya. Essential hypertension atau kita sebut dengan hipertensi primer, ini memang jenis yang paling sering, bahkan 95% kasus hipertensi termasuk ke tipe ini. Biasanya muncul perlahan-lahan sejak usia dewasa muda dari 20 sampai dengan 50 tahun. Penyebabnya ini ada multifaktoral, artinya memang gabungan dari faktor genetik, riwayat keluarga, dan gaya hidup seperti makan asing, kurang olahraga, kemudian juga stres dan juga obesitas. Yang perlu kita ingat, pada tipe ini tidak ada penyakit penyerta yang spesifik, jadi bukan karena gangguan organ tersebut. Kemudian ada secondary hypertension. Jadi kalau misalnya hipertensi ini penyebabnya jelas, seperti memang ada gangguan di ginjal, kelenjar adrenal, atau masalah pada pembuluh darah. Biasanya ini bisa kita temukan pada usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 50 tahun saat pertama kali terdiagnosis. Kemudian tekanan darah ini bisa sangat tinggi atau tidak respon terhadap pengobatan biasa. Tidak ada riwayat hipertensi pada keluarga. Selain dua yang tadi aku sebutin, ada juga istilah lain seperti kayak white coat hypertension. Itu tekanan darahnya itu naik kalau memang pasiennya di rumah sakit, biasanya karena gugup. Kemudian mass hypertension itu normal di klinik tapi dia tinggi di rumah. Kemudian ada resistant hypertension, dia tidak turun meski memang udah kita pakai lebih daripada 3 obat. Kemudian ada hipertensi krisis, ini darurat medis, ini juga bisa mengancam nyawa. Untuk patofisiologinya, dalam hipertensi banyak sistem di tubuh yang berubah atau rusak. Antara lain, sistem saraf simpatif jadi terlalu aktif bisa menyebabkan pembuluh darahnya menyempit. Jadi tekanan darahnya itu meningkat. Kemudian juga ada sistem renin angiotensin aldosteron system, itu sangat aktif terus menerus, jadi menyebabkan tubuh menahan garam dan air. Kemudian bisa menyebabkan volume darahnya bisa meningkat, kemudian jadilah tekanan darahnya naik. Kemudian juga fungsi endotelnya terganggu, bisa menyebabkan pembuluh darah itu nggak bisa melebar dengan baik. Kemudian arteri menjadi kaku atau menebal. Kemudian remodeling akibat dari tekanan darah yang tinggi yang terus menerus, itu semakin menambah bebannya pada jantung. Kemudian adanya inflamasi kronik, meskipun dia ringan, itu bisa mempercepat kerusakan pembuluh darah. Hasil akhirnya apa? Tekanan darahnya tinggi, kemudian menetap, kemudian bisa menyebabkan beban kepada jantung, bisa ke otak, kemudian bisa ke ginjal juga. Kemudian mata semakin berat, itu juga bisa muncul komplikasi yang lain-lain. Untuk diagnosis hipertensi ini lebih dari sekedar angka doang, jadi perlu pemeriksaan lengkap supaya nggak salah, karena memang banyak faktor bisa membuat tekanan darah itu bisa meningkat dalam waktu sesaat. Pengukuran tekanan darah atau office BP, pengukuran di fasilitas kesehatan. Kemudian juga ada HBPM atau pasien mengukur sendiri di rumah dengan secara berkala, atau EBPM, alat otomatis yang rekam tekanan darahnya itu 24 jam paling akurat untuk diagnosis MAX atau white coat hypertension. Kemudian pemeriksaan tambahan itu ada EKG untuk melihat apakah memang jantung ini sudah membesar atau ada gangguan irama. Kemudian kita bisa melakukan foto toraks, itu bisa kita deteksi adanya pembesaran jantung atau kardiomegali. Kemudian tes darah dan juga urin untuk melihat fungsi ginjal, kadar elektrolit, kemudian bisa kita melihat lipid, kemudian juga gula darah. Untuk ekokardiografi ini kita bisa menilai fungsi dan juga struktur jantung. Kemudian ada funduskopi, kita bisa melihat pembuluh darah retina, dan juga MRI ensefali otak.
kalau ada gejala neurologis misalnya seperti stroke, kemudian ada gangguan kognitif. Untuk pemeriksaan yang tadi ini bertujuan kita untuk menilai apakah memang ada kerusakan organ target atau memang apakah penyebabnya itu primer atau sekunder, kemudian berapa besar resiko kardiovaskular pada pasien. Untuk tata laksana non farmako, sebelum kita memberikan obat kita perlu untuk memberitahu kepada pasien untuk memperbaiki gaya hidup. Karena apa? Karena memang perubahan gaya hidup ini bisa sangat efektif menurunkan tekanan darah dan juga meningkatkan efektivitas obat. Yang kita sarankan kepada pasien itu bisa untuk melakukan diet DASH, itu seperti banyaknya makan buah, sayur, kemudian rendah garam dan juga lemak jenuh. Kurangi garam, idealnya itu garam kurang dari 5 gram per hari, sekitar dari 1 sendok teh. Kemudian juga turunkan berat badan, bahkan penurunan 5 sampai dengan 10% berat badan bisa bantu menurunkan tekanan darah. Kemudian aktivitas fisik, minimal 30 menit per hari bisa kita sarankan seperti aerobik atau latihan isometrik seperti wall sit. Kemudian kita harus memberitahu kepada pasien untuk mengurangi seperti alkohol dan juga berhenti merokok, karena memang dua faktor ini bisa membuat pembuluh darah semakin rusak dan memperberat daripada hipertensinya sendiri. Banyak pasien dengan hipertensi ringan ini bisa menjadi normal hanya dengan langkah-langkah tersebut. Tetapi kalau memang pasiennya susah konsisten, maka kita harus mengkombinasi dengan obat yang penting. Untuk tata laksana farmakonya, untuk perubahan gaya hidupnya itu belum cukup, maka memang pasien ini memerlukan obat. Pemilihan obat berdasarkan kondisi pasien, efek samping, dan juga komorbid yang ada pada pasien. Obat utama itu kita bisa berikan diuretik thiazid, itu bantu untuk membuang garam dan air untuk menurunkan volume darah. Kemudian kita bisa memberikan ACE inhibitor atau ARB untuk menekan sistem RAS dan juga bisa menyebabkan relaksi pada pembuluh darah. Kemudian bisa kita berikan kalsium channel blocker, ini untuk mengendorkan otot pembuluh darah sehingga bisa menyebabkan tekanan darah itu bisa menurun. Kemudian kita bisa berikan obat tambahan seperti alpha blocker atau central acting agent untuk kasus-kasus tertentu, atau seperti tekanan darah umum kurang dari 140 sampai dengan 150 dengan resiko DM, kemudian CKD, kemudian CFD kurang dari 130/80. Obat memang bukan solusi yang tunggal, tetapi bagi pendekatan yang holistik, evaluasi rutin ini memang perlu kita lakukan untuk penyesuaian dosis dan juga pemantauan efek sampingnya. Untuk prognosis, kalau memang hipertensi tidak ditangani dengan baik, akibatnya bisa serius, kemudian bisa fatal. 30% pasien ini bisa kena penyakit jantung atau stroke dalam 8 sampai dengan 10 tahun ke depan. Untuk 50% kita bisa mengalami kerusakan organ seperti ginjal, kemudian kerusakan pada mata atau otak. Kemudian resiko kematian itu bisa meningkat lebih dari 2 kali lipat tiap kenaikan SPP 20 mg mmHg atau DBP daripada 10 mg mmHg. Bahkan memang yang belum hipertensi tapi udah masuk ke prehipertensi, resikonya juga bisa lebih tinggi, bisa dia stroke sampai dengan 45%, kemudian lebih tinggi dibandingkan tekanan darah normal. Jadi intinya hipertensi ini diam-diam silent killer juga. Kadang dia tidak bergejala tetapi memang terus merusak tubuh dari dalam. Makanya kita perlu screening atau deteksi sejak dini, dan manajemen yang baik sangat penting. Berikut referensi yang saya gunakan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.